Salam sehat bagi para mahasiswa. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum berarti segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan sistem hukum nasional diharapkan lahir produk hukum yang demokratis, yaitu tercaptainya keadilan, ketertiban, keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan dan ketenangan. Selanjutnya, dalam pembentukan sistem hukum nasional, termasuk peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan nilai negara yang terkandung dalam Pancasila, karena nilai tersebut merupakan harapan-harapan, keinginan, dan keharusan. Baik, nilai berarti sesuatu yang ideal, ya, merupakan sesuatu yang dicita-citakan, diharapkan, dan menjadi keharusan. Sebagaimana pendapat ahli menyatakan bahwa membagi nilai menjadi 3 macam, yakni yang pertama nilai material, yakni segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material manusia. Kemudian yang kedua yakni nilai vital. Nilai vital itu segala sesuatu yang berguna bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Kemudian yang ketiga adalah nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia itu sendiri. Menurut pendapat ahli bahwa nilai Pancasila itu tergolong nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri itu bersifat universal yang diperjuangkan oleh hampir semua bangsa di dunia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Konstitusi UUD 1945 itu merupakan wujud cita hukum Indonesia, yaitu nilai Pancasila. Nah, dalam penjabarannya ada beberapa nilai. Yang pertama adalah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral, dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum, Pancasila adanya jaminan terhadap kebebasan beragama atau freedom of religion. Sebagaimana pendapat ahli, Profesor Mukhtar Kussumaatmadja berpendapat bahwa asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama. Artinya dalam proses penyusunan suatu perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya permanen dan mutlak. Dalam negara hukum Pancasila, tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara. Oleh karena itu, akan bertentangan dengan Pancasila. Kebebasan beragama dalam arti positif, seperti ateisme, tidak dibenarkan. Komunisme dilarang. Azas kekeluargaan dan kerukunan itu terdapat 2 nilai mendasar. Yang pertama, kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, ada hubungan yang erat antara agama dan negara. Nah, kemudian di dalam negara hukum Pancasila berpandangan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini para pendiri negara menyadari bahwa negara Indonesia tidak terbentuk karena perjanjian, melainkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, oleh sebab itu, prinsip ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pertama dari dasar negara Indonesia, yang mana pada mulanya para The Founding Fathers menghendaki agar agama dipisahkan dengan negara. Yang mana pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati mengenai Mukadimah UUD atau disebut Piagam Jakarta. Kesepakatan tersebut menyatakan dasar negara yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Dalam perkembangannya, pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 tidak mencantumkan 7 kata
yang ada dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka negara hukum Pancasila melarang kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan anti agama, menghina ajaran agama, atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang menunjukkan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan negara hukum yang ada di Barat ya. Dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk. Bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak inkonstitusional. Nilai ketuhanan yang ada, nilai ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Ini negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Sila pertama dari Pancasila secara jelas ya bahwa ditindaklanjuti dalam pasal 29 UUD 1945 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini menjadi dasar penghormatan dasar untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung nilai adanya pengakuan, adanya kekuasaan di luar diri manusia yang menganugerahkan rahmatnya kepada bangsa Indonesia. Ya, ini suatu nikmat yang luar biasa besarnya. Selain itu ada pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa. Pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan bangsa Indonesia dan adanya hubungan antara Tuhan, manusia, bumi Indonesia itu sendiri membawa konsekuensi pada pertanggungjawaban dalam pengaturan maupun pengelolaannya. Tidak saja secara horizontal kepada bangsa dan negara, melainkan termasuk pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kemudian selanjutnya pada nilai kemanusiaan. Ya, pada poin kedua ini nilai kemanusiaan ini yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan nilai tersebut dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tegang rasa dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Indonesia menentang segala macam bentuk eksploitasi, penindasan oleh satu bangsa terhadap bangsa lain, oleh satu golongan terhadap golongan lain, dan oleh manusia terhadap manusia lainnya, serta oleh penguasa terhadap rakyatnya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab dimaksud, yakni berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Nilai ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia ini pada dasarnya adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu dikembangkanlah sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung pemahaman hukum bahwa setiap warga Indonesia lebih mengutamakan prinsip manusia yang beradab dalam lingkup nilai keadilan. Kemanusiaan yang beradab mengandung nilai bahwa pembentukan hukum harus menunjukkan karakter ciri-ciri hukum dari manusia yang beradab. Hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan setiap putusan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perlakuan terhadap manusia dalam Pancasila berarti menempatkan sekaligus memperlakukan setiap manusia Indonesia secara adil dan beradab. Oleh sebab itu, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini membawa implikasi bahwa negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar pengakuan dan harkat martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang mengalir kepada martabatnya. Pada poin selanjutnya, yaitu tentang nilai persatuan. Nilai persatuan ini mengandung bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan menunjukkan pergaulan demi kesatuan persatuan bangsa. Nah, sebagaimana dalam pandangan Muchtar Kussumaatmadja, di mana nilai kesatuan dan persatuan tersebut mengamanatkan bahwa
hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingganya bagi bangsa Indonesia yang majemuk, semangat persatuan yang bersumber pada Pancasila itu menentang praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena alasan perbedaan suku, asal-usul maupun agama, dan sebagainya. Asas kesatuan dan persatuan selaras dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman. Semangat persatuan Indonesia menentang segala bentuk separatisme dan memberikan tempat pada kemajemukan. Sila Persatuan Indonesia ini mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum, mulai undang-undang hingga putusan pengadilan, harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa. Artinya dalam tataran empiris, ini munculnya nilai baru berupa demokratisasi dalam bernegara melalui pemilihan langsung, harus selaras dengan sila persatuan Indonesia. Otonomi daerah yang tampaknya lebih bernuansa negara federal harus tetap dalam bingkai negara kesatuan. Semangat untuk membelah wilayah melalui otonomi daerah tidak boleh mengalahkan semangat persatuan dan kesatuan wilayah. Persatuan Indonesia merupakan implementasi nasionalisme, ya, bukan chauvinisme, dan juga bukan kebangsaan yang menyendiri. Nasionalisme ini menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa, menuju persatuan dunia, menuju persaudaraan dunia, kemudian nasionalisme dan internasionalisme menjadi satu terminologi, yaitu sosionalisme. Kemudian pada poin selanjutnya, ya ini tentang nilai kedaulatan rakyat. Nilai-nilai kedaulatan rakyat, ya ini nilai persatuan Indonesia bersumber pada azas kedaulatan rakyat, serta menentang segala bentuk feudalisme, totaliter, dan kediktatoran oleh mayoritas maupun minoritas. Nilai persatuan Indonesia mengandung bahwa adanya usaha untuk bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai kedaulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai ini menunjuk kepada nilai pembatasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai demokratik yang mengandung 3 prinsip, ya ini yang pembatasan kekuasaan negara atas nama hak asasi manusia, keterwakilan politik, dan kewarganegaraan. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dalam menggunakan haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis. Maka gerakan massa yang terjadi harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Oleh sebab itu, kedudukan hak dan kewajiban yang sama tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum mengambil keputusan menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu diadakan musyawarah. Musyawarah untuk mencapai manfaat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah. Karena itu, setiap pihak yang bersangkutan menerima dan melaksanakan dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan ini, perwakilan, mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah, mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Penyelenggaraan negara yang demokratis merupakan cita-cita dari negara modern. Pada poin selanjutnya, yakni nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan, dan kebebasan yang bersifat komunal. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan nuansa kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama
dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Nah, dengan sikap ini yang demikian, maka tidak ada usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah, serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, kesemuanya ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan merata dan berkeadilan sosial. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik perundang-undangan maupun putusan pengadilan, mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial, bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan segelintir golongan tertentu. Oleh sebab itu, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengandung makna bahwa sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, serta lahiriah maupun batiniah. Dalam konsep penegakan hukum dan keadilan, maka wujud kesejahteraan manusia itu lahir dan batin, sosial dan moral. Kesejahteraan rakyat lahir dan batin, terutama terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, serta keamanan dan keadilan, serta kebebasan beragama maupun kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini harus diwujudkan berdasarkan UUD dan hukum perundang-undangan yang berlaku dan ditegakkan, serta melembaga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pendapat ahli, kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki beberapa karakter. Kemudian dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan secara terpadu, sehingganya terencana dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pada kesempatan ini, bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara harus dapat diinternalisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan perundang-undangan, Pancasila merupakan landasan filosofis, yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum. Sebagaimana negara hukum yang berkembang saat dinamis, mengikuti perkembangan politik, ekonomi, dan sosial, perkembangan negara hukum Indonesia mengarah pada penguatan unsur negara hukum. Pengembangan negara, khususnya negara hukum di Indonesia, pada masa yang akan datang adalah negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemudian keserasian hubungan antar pemerintah dan rakyat berdasarkan azas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, kemudian prinsip musyawarah mufakat dan peradilan menjadi sarana mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengembangan negara hukum di Indonesia pada masa yang akan datang itu pada prinsipnya harus lebih bersifat substansial, yakni menjamin terwujudnya negara berdasar atas hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, ini menjamin terwujudnya kehidupan kenegaraan yang demokratis, yakni mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjamin terwujudnya pemerintahan yang baik dan layak. Dalam konteks pengembangan negara hukum yang demokratis, perlu dilakukan penataan kelembagaan negara agar mampu mewujudkan tujuan bernegara, berdemokrasi, dan hukum. Baik, demikian pertemuan pada kali ini berkaitan dengan Pancasila sebagai landasan pokok dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salam sehat, saya Dwi Nur Rahman. Demikian.